Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang ke-12, yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke nak, kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai apa itu teks prosedur serta struktur dari teks prosedur. Maka dari itu sekarang kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan itu apa sih? Kaidah kebahasaan itu adalah penjelasan atau aturan mengenai bagaimana sebaiknya sebuah teks ditulis. Misalnya kalimat seperti apa yang akan kamu gunakan atau kata-kata apa yang akan kamu gunakan dalam menulis sebuah teks. Untuk teks prosedur yang pertama kita punya kalimat perintah. Ya. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Jadi dalam teks prosedur itu kan kamu memberitahu orang lain bagaimana cara melakukan atau cara membuat sesuatu ya nak. Nah tentu kamu akan memberikan perintah kepada orang tersebut bagaimana cara melakukannya. Harus seperti ini, harus seperti ini. Kamu memberikan perintah sehingga orang yang membaca bisa melakukan dengan benar dan mencapai tujuannya. Apa yang ingin dia lakukan atau apa yang ingin dia buat. Nah, kalimat perintah ada beberapa ciri-cirinya ya. Yang pertama, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Yang kedua, diakhiri dengan tanda seru. Yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Kemudian yang keempat, biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Misalnya bukalah atau tuangkan ya, seperti itu ya. Nah, di sini kita punya contoh. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, dia menggunakan partikel kan, kemudian ada tanda seru. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Nah, instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan. Penggunaan kalimat pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran atau tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal yang membahayakan. Contohnya, di sini kita punya dua kalimat ya. Yang pertama kalimat aktif, yang kedua kalimat pasif. Kalimat aktifnya, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Ya. Kalimat pasifnya jadi tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, ini adalah perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Jadi ada perubahan ya, perubahan subjek, perubahan posisi subjek dan objek. Kemudian ada penggunaan penggunaan kata depan di. Kalimat pasif itu subjek verbanya atau kata kerjanya diberikan imbuhan di. Kalau di sini kan dia menekan, di aktif. Kalau di pasif dia jadi ditekan. Oke. Yang ketiga, menggunakan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan sesuatu seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Jadi kamu memberi batasan, harus seperti apa sih dilakukannya? Harus sejauh apa atau harus banyak apa dilakukannya? Di sini Ibu punya dua contoh. Yang pertama, kalimat yang tanpa batasan. Angkat kaki kanan, tidak ada batasannya, tidak jelas harus diangkat setinggi apa atau seperti apa. Nah, yang ini dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Jadi ada batasan yaitu setinggi lutut. Cukup diangkat setinggi lutut kaki kanannya. Ini yang dimaksud dengan batasan. Kemudian yang keempat, menggunakan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Keterangan cara, menambah keterangan cara pada bagian atau peristiwa yang terjadi. Nah, keterangan cara ini ditunjukkan dengan kata dengan dan secara ya nak. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapih. Ya, jadi dia memberikan cara yaitu dengan rapih. Kemudian talikan rafia dengan cara menyilang. Ya, ini dia memberitahukan keterangan caranya. Harus dengan cara apa sih adonannya dibungkus? Harus dengan cara apa sih tali rafianya disilangkan? Kemudian keterangan alat.
alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Jadi di sini kamu harus menerangkan alat apa sih yang digunakan dalam sebuah kegiatan. Di sini contohnya para penebang kayu itu menebang pohon dengan menggunakan gergaji mesin. Jadi di sini alatnya adalah gergaji mesin. Keterangan alatnya adalah gergaji mesin. Jadi kamu jelaskan alat apa yang digunakan dalam membuat sesuatu. Yang terakhir, keterangan tujuan. Keterangan tujuan menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, dan agar. Nah, jadi keterangan tujuan itu ditandai dengan kata-kata ini ya, nah, untuk, supaya, dan agar. Di sini contohnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Jadi tujuannya adalah tidak merusak kain. Dia menggunakan kata agar untuk menunjukkan tujuan, yaitu tidak merusak kain. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat saran atau larangan. Teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, kalimat larangan biasanya ditandai dengan kata-kata sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika sebaliknya. Nah, biasanya kata-kata ini menunjukkan keterangan saran atau larangan. Contohnya, jangan merebus jamur lebih dari 20 menit. Jamur. Ya, ini adalah contoh kalimat larangan. Kemudian yang keenam, menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Oke, kata penghubung kalian tahu ya kata penghubung. Kadang-kadang penulis menggunakan suatu penghubung yang diulang terlalu sering. Untuk itu diperlukan pelesapan. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Pelesapan biasanya terdapat pada kalimat majemuk rapatan. Jadi misalnya kamu sudah mengulang terlalu banyak di awal, maka di tengah dan di akhir kamu tidak perlu banyak mengulang kata tersebut lagi. Kamu hanya perlu mengacu pada kata itu. Nih, Ibu kasih contoh ya. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Nah, yang diaduk terus di sini itu mengacu kepada tepung ketan dan cairan santan. Ya. Jadi ini tidak perlu ditulis lagi, kamu cukup tulis aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Kemudian angkat adonan dan setelah dingin cetak hasil tepung dan santan yang telah mengental hingga membentuk persegi panjang. Nah, yang ini kan mengacu kepada yang sebelumnya. Jadi tidak perlu ditulis lagi. Itu yang disebut dengan pelesapan. Jadi yang sudah kamu tulis di awal tidak perlu kamu ulang lagi. Ya, sehingga kalimatnya akan menjadi lebih efektif. Terakhir, penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang. Nah, lumuri loyang dengan mentega. Loyangnya kan diem. Ya, yang bergerak menteganya, maka dia menggunakan akhiran i. Nah, kalau kamu mau menggunakan akhiran kan, kamu ubah menteganya yang menjadi objek. Jadi lumurkan mentega pada loyang. Menteganya kan bergerak ya. Jadi yang bergerak itu mentega. Loyangnya diem. Kalau kamu mau menggunakan akhiran i yang jadi objek si loyang. Kalau kamu mau menggunakan akhiran kan yang jadi objek si mentega. Ini yang dimaksud dengan akhiran i dan akhiran kan. Oke nak, sampai sini dulu ya materi kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah untuk kita semua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan tepat waktu. Ibu tunggu ya pengumpulan tugas kalian. Ibu tutup kelas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.